Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Suryatul Fajriah SHI, guru SMKN 4 Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG BED 4 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250190911401. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja pada Sekolah SMKN 4 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 11 Marketing Alfamart dengan tema Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan model deep learning untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, aktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Demikian perkenalan singkat ini sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Apa semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah. Memulai pelajaran hari ini agar mendapat berkah, marilah kita berdoa. Boleh doa dipimpin oleh ketua kelas. Biasanya kelas berdoa mulai. Tapi coba lihat nih, kanan kiri. Ada nggak kawan-kawan kita yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Hadir ya? Nah, baik. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia dan selaku generasi penerus bangsa, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Untuk kita sebelum belajar, kita mempunyai kesepakatan kelas seperti yang telah kita buat. Ayo, apa-apa saja nih yang telah kita sepakati sebelum kita belajar terlebih dahulu. Harus memakai siput dan peci, Bu. Nah, apalagi?
Tidak boleh kemudian tidak boleh makan di dalam kelas. Apalagi membawa mukena. Ada yang lupa? Iya, bawa semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapa nih yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang telah lalu? Ya, silakan. Tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kerukunan manusia, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan mempelajari atau menerangkan tentang tujuan kita pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Menjelaskan dasar nakli cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Kemudian menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Yang keempat adalah membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan hidup sederhana sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, sebelumnya, ayo lebih semangat lagi kita speaking dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Ya, speaking dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Tangannya maju ke depan, semuanya konsentrasi. Ayo, ya. Kita hitung 20. Putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berhitung lalui kepala sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo duduk kembali. Ya, untuk itu kita akan menyampaikan materi hari ini. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, muruah, ikhlas, malu dan zuhud. Ya, perhatikan. Pengertian muruah atau menjaga kehormatan, yaitu proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Kemudian menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri dengan kata menjaga harkat martabat dan harga diri manusia. Ya, itu tentang menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah murni, tidak bercampur, bersih. Murni, bersih, tidak bercampur, kemudian jernih. Dalam artinya ikhlas adalah murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda orang ikhlas itu adalah muncul rasa takut kepada Allah, kemudian merahasiakan ibadah kita, kemudian tidak mencari kepuasan dunia. Yang ketiga adalah malu. Malu termasuk bagian dari cabang-cabang iman, yang mana kita ketahui adalah al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Yang terakhir adalah zuhud. Zuhud, pengertian zuhud adalah sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Istilah meninggalkan dan kesenangan dunia untuk lebih meningkatkan ibadah orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Baik, Ibu akan menampilkan video. Silakan anak-anak perhatikan.
jelas yang telah Ibu terangkan tadi, Ibu akan menampilkan video. Silakan untuk anak-anak Ibu menyaksikan. Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Pembahasan materi pada bab yang ketujuh ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas. Yang ketiga malu, serta yang keempat zuhud. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat martabat dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah iffat. Secara bahasa, istilah iffat berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Materi yang ketiga yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi sebagai cabang dari iman karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Hadis tentang malu. An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqul haya'i qala قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاد ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا
faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqa al-haya. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malulah pada Allah dengan sebenarnya. Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah. Beliau bersabda, bukan itu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahami dan perut beserta isinya. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Yang kedua, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Kemudian menurut Raqib al-Isfahani, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yuk, coba tepuk semangat. Ya, terima kasih. Baiklah, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira semua anak-anak sudah paham belum? Sudah. Ada nggak yang bisa menjelaskan tentang video yang sudah kita tonton tadi? Ibu, Ya, silakan. bagaimana pentingnya untuk menjaga kehormatan, sifat, malu dan lembut di kehidupan? Terima kasih. Kalau memang semuanya sudah jelas, Ibu akan membagikan kelompok untuk hari ini. Ibu akan menyebutkan nama-nama yang akan Ibu bagikan kelompok. Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama, Ibu akan membagikan dan Ibu bikin namanya Ar-Rahman, yaitu Adinda Elsa Aulia dan Ria Putri. Kemudian Ibu akan membagikan kelompok yang kedua, yaitu Ar-Rahim, Mediana Nurbaiti dan Putri Larasati. Kemudian Ibu akan membagikan kelompok yang ketiga, yaitu Al-Malik. Ya, Al-Malik, Ar-Rahman, kemudian Husnul dan Husna. Kemudian Ibu akan membagikan kelompok yang keempat, yaitu Al-Aziz, Susan dan Sugiana. Baiklah, setelah kita menyaksikan video tadi, Ibu akan membagikan kelompok nih. Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Ibu akan menamakan kelompok Ar-Rahim, yaitu Aini, Hikmah, Windy, dan Reno. Ya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Ibu beri nama Ar-Rahman. Ar-Rahman, dan namanya adalah Reti, Dia, Elsa, dan Fajri. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu Al-Malik, yaitu Jelika, Meli, Sukat, dan Randy. Kelompok yang keempat adalah Ibu beri nama Al-Aziz, yaitu Windian, Julia, Susan, dan Ebi. Baiklah, Ibu akan membagikan LKBG yang akan dikerjakan oleh anak-anak semua. Dan silakan dikerjakan. Yuk, boleh silakan dikerjakan bersama-sama.
Kelompok 1, apakah sudah mengerjakan? Kelompok 1 sudah mengerjakan? Sudah ketemu ayatnya belum? Sudah. Menjelaskan tentang apa? Menjaga kehormatan. Kelompok Ar-Rahim? Sudah selesai? Menjelaskan tentang apa ini? Tentang ikhlas. Kemudian kelompok 3, Al-Malik. Sudah selesai? Sudah. Menjelaskan tentang apa? Apakah sudah ketemu ayatnya? Kemudian kelompok 4, Al-Aziz. Sudah ketemu ayatnya, nak? Oh, sudah selesai. Sudah selesai? Yang belum selesai, kerjakan ya. Boleh dibacakan tentang apa kelompok kalian? Tentang malu. Ketemu ayatnya, nak? Di surah mana itu? Menjaga kehormatan, ayatnya di surah apa, nak? Surah Al-Ahzab ayat 35. Yang lain semuanya sudah selesai? Ayo dibaca kembali dengan baik agar tidak ada kesalahan ketika menampilkan kelompoknya masing-masing ke depan nanti. Perhatikan permasalahan, kemudian contoh dalam berbuat malu, kemudian contoh dalam menjaga kehormatan, kemudian contoh dalam zuhud, itu harus kamu perhatikan. Ini kelompok 2 membahas tentang apa? Tentang ikhlas. Terdapat dalam surah yang mana, nak? Surah Al-Jumu'ah ayat 39. Ayat 39. Kelompok 3 membahas tentang malu. Malu itu terdapat di dalam surah apa, nak? Itu bukan surah ya, itu hadis Al-Bukhari. Ya, itu hadis yang tercantum. Yang keempat membahas tentang zuhud. Surah apa itu? Terdapat di hadis riwayat Abu Daud. Oh, hadis ya. Ayatnya enggak? Tidak ada ayatnya. Terima kasih. Yuk, lebih diperhatikan lagi agar nanti nampil ke depan semuanya bisa bagus, ya. Baiklah, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasinya ke depan. Untuk yang pertama yaitu kita akan kelompok Ar-Rahim dulu. Nah, Ar-Rahman
kemudian Ar-Rahim, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Aziz. Yang pertama sekarang kita akan mempresentasikan kelompok Ar-Rahman. Ayo silakan Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini. Di samping saya Willy Randari dan saya Nafi Mayanti. Baiklah, kami akan membaca hasil diskusi kami. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah, juga disebut dengan istilah ifah. Ifah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat untuk menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33 sampai 35, yaitu Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitati wal qanitina wal qanitati wal qanitina wal qanirati wal qasimina wal qasimina wal mutawaffiqina wal mutawaffiqina والقائمين والقائمات والمستغفرين بالمعروف يوم الحفيظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأداء أن الله له مغفرة dan artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3, yaitu muru'ah terhadap diri sendiri, muru'ah terhadap sesama makhluk, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh muru'ah adalah menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, menjauhi pergaulan bebas dan zina, menjauhi makanan dan minuman yang haram, mempergunakan harta di jalan yang baik, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Ada yang ingin ditanyakan? Yo, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Kasari dari kelompok 2 ingin menanyakan apa yang dimaksud dari menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Oke,
Ya, beri aplaus. Sekali lagi ingin bertanya? Sekian hasil dari diskusi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita mempresentasikan makalahnya masing-masing, ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini nih tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ibu pingin ada nggak nih kira-kira yang pingin menyimpulkannya? Ibu. Ya, silakan. Menjaga kehormatan yaitu menjaga diri kita ibu, nama baik dan kemuliaan diri. Sedangkan ikhlas sejak berhati murni, tidak tercampur, bersih, jernih, mengonsongkan dan membersihkan sesuatu. Malu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sedangkan zuhud berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Ya, terima kasih. Ibu tambahkan sedikit bahwa dalam perbuatan kita sehari-hari kita harus menerapkan menjaga harga diri kita agar kita tetap dipandang oleh Allah dan dipandang manusia itu secara baik. Kemudian apa lagi? Ikhlas dalam perbuatan murni, tidak meminta puji kepada orang lain, dan ikhlas kita membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kemudian malu berbuat buruk kepada orang lain dan malu kepada Allah, bahwa Allah melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Dan zuhud itu adalah kita fokus dan tidak memikirkan dunia, supaya kita beribadah dan mendapat nilai yang lebih baik di sisi Allah. Mungkin untuk presentasi Ibu akan membagikan hari ini tentang evaluasi. Ibu akan membagikan kertas. Ya, diperhatikan. Silakan dilihat, diperhatikan, kemudian diisi tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Tidak paham boleh ditanyakan, tapi Ibu yakin hari ini semuanya paham semua ya. Karena sudah detail kita jelaskan tentang pembelajaran hari ini, tentang materi hari ini. Baik anak ibu semuanya, apakah semua sudah selesai? Kalau sudah selesai, Ibu akan mengumpulkan yang telah dikerjakan.
kita belajar hari ini menyenangkan? Ya. Ada yang tidak paham? Ya. Bahagia? Ibu berharap tidak ada lagi yang tidak memahami materi kita untuk hari ini. Untuk itu, Ibu akan membagikan refleksi diri. Nanti anak-anak Ibu silakan menulis bagaimana untuk belajar hari ini, kemudian apa yang kamu senangi, apa yang tidak kamu senangi, dan apa manfaat kita belajar tentang menjaga harga diri, menghormati, malu, zihat, malu, ikhlas, dan zuhud. Nah, Ibu akan membagikan ini, kemudian silakan kamu tulis, kemudian kamu akan menempelkan di pohon keimanan bahwa menjelaskan tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud ini adalah sebagian dari muro'ah dan sebagian dari pohon keimanan. Yuk, silakan ditulis. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan tempelkan ke depan, yaitu ada pohon keimanan. Apakah semuanya sudah selesai? Yang belum, silakan dibuat. Atau belum memahami? Ini sudah kita jelaskan semua ya. Ayo, kalau semuanya sudah selesai, boleh silakan tempel ke pohon keimanan yang ada di depan. Ayo, semuanya. Tempelnya yang bagus. Nah, baiklah anak-anak Ibu semua, minggu yang akan datang kita akan membahas materi tentang adab menggunakan media sosial. Silakan nih pelajari di rumah buku yang telah Ibu berikan, kemudian boleh kamu menggunakan melihat di YouTube dan menggunakan media sosial lainnya. Ya, baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, supaya dapat berkahnya, kita akan membaca doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Kerja gerak pada mulai. Terima kasih untuk anak-anak semua. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.